Halo, perkenalkan nama gue Mursofi. Kali ini gue mau bahas perihal kesalahan-kesalahan berpikir Timothy Ronald mengenai mindset orang miskin dan mindset orang kaya. Sebelumnya ini cuma masalah koreksi aja ya. Koreksi pendapat Bang Timothy yang gue sorot dengan kacamata filsafat. Jadi gini teman-teman, orang miskin itu punya mindset sangat beda dengan orang kaya. Dan Bang Timothy itu kurang ya, kurang lengkap penjelasannya perihal perbedaan antara mindset orang miskin dan mindset orang kaya. Jadi kita mulai dulu nih di kemiskinan nih. Kemiskinan itu dibentuk oleh lingkungan, teman-teman. Jadi kalau kebanyakan bergaul sama orang miskin ataupun orang kaya yang mentalnya miskin, nah masalahnya orang kaya mental miskin juga banyak, teman-teman. Jadi dia juga pembawa kemiskinan juga gitu. Itu banyak banget gagal berpikir dari mereka gitu. Jadi mereka itu takut mencoba gitu. Karena ngerasa kalau segalanya itu harus dilihat uangnya dulu gitu. Mereka itu selalu ngelakuin segala hal, ngelihatnya uangnya dulu, baru usahanya. Yang pertama, pola pikir mereka itu terlalu serakah mengenai aset. Jadi ada salah paham nih mengenai aset ya. Aset itu yang gue sebut adalah pada saat kita ngelakuin sesuatu gitu loh. Misal nih, kayak gue nge-YouTube, itu menurut gue aset digital gitu. Jadi kayak gue punya rekam jejak, pemikiran gue, video-video gue, yang bakal dikenal secara publik. Dan itu aset gitu. Dan gue nggak apa-apa gitu kalau ngelakuin kesalahan, kegagalan, nggak ngasilin uang di tahun pertama, sama sekali, fuck off gitu buat gue. Nggak apa-apa. Jadi gue tuh nge-YouTube itu karena emang gue percaya gitu. Kalau gue ngumpulin aset, lama-kelamaan dia akan berbuah gitu. Kayak banyak orang nih, ketika dia berhadapan dengan kamera, ngebuat video YouTube, itu takut. Ya karena mikir, ngapain gue nge-YouTube gitu. Mending gue kerja segala macam. Iya kerja, gue juga kerja gitu. Tapi ini aset gitu. Kenapa nggak diambil? Ini tuh cara gampang. Ya YouTube itu cara gampang untuk mengenalkan diri kita itu ke dunia gitu. Kalau kita ini orang yang eksis gitu. Orang yang kalau pengen buka usaha apapun orang tahu gitu. Dan kita lagi ngebentuk aset digital. Aset digital yang gue bangun itu udah lumayan banyak teman-teman. Yang pertama gue ngebuat ebook, buku-buku digital. Yang kedua gue lagi berusaha ngebikin YouTube. Yang ketiga gue bikin bank soal. Jadi kayak website soal dimana kalau teman-teman ngakses itu teman-teman bisa ngedapetin soal-soal online, dan ketika teman ngerjain teman-teman akan dapat koreksi dan kunci jawabannya kayak gitu. Jadi kayak pengganti buku, totally pengganti buku. Setelah itu, dia tuh mikir kalau dia punya usaha itu bukan aset. Bisnis nih, dianggap tuh bukan aset. Jadi orang mikirnya kalau aset itu, asetnya itu yang pasif banget gitu. Jadi asetnya yang bergerak, bakal nyariin uang untuk kita. Nggak bisa. Kita itu tetap ngendaliin supaya aset kita itu bisa ngasilin uang. Jadi tetap kita harus punya usaha gitu loh di aset ini. Dan sudut pandangnya jangan serakah gitu. Orang miskin itu nggak siap gitu ketika dia misalnya kayak ngebuat konten di Instagram, konten di YouTube, awalnya nggak dilihat siapa-siapa, awalnya nggak ada followers, dia itu nggak siap gitu. Dia nganggap kalau ah kerja keras gue selama ini nggak terbayarkan, ah kerja keras gue selama ini sia-sia. Bukan. Ketika lo konten di media sosial, misal kayak Instagram, TikTok, YouTube, itu tuh aset gitu. Makin banyak, ya kan, lo ngumpulin asetnya itu nanti algoritma dari mesinnya itu bakal bekerja. Lo kelama-kelamaan bakal ngerasain buahnya dah. Kayak gitu. Terus kedua, orang miskin itu nggak percaya sama perkembangan diri sendiri. Itu bakal membuahkan kesuksesan. Jadi kayak orang miskin itu orang yang paling jarang kursus. Dia tuh nganggep kalau dunia ini ya bekerja, dia sekolah satu jurusan,
dia lulus, dia kerja yang sesuai dengan jurusan itu. Ataupun misal dia kerja di luar jurusan itu, ya dia bakal ngambil satu doang. Jadi kita itu emang harus jadi generalis gitu loh. Kayak bisa ngajar. Oke, gue guru matematika nih, gue ngajar matematika. Tapi gue juga bisa ngajar fisika, ngajar kimia, gue juga bikin konten, gue juga trading kecil-kecilan, lalu juga gue bikin buku, lalu gue juga bikin kelas-kelas online, kayak gitu. Jadi macam-macam, gue juga konsultan untuk beberapa hal, misal kayak filsafat, psikologi gitu. Ya jadi waktu gue tuh dibikin penuh gitu kan. Jadi kayak satu kerjaan tuh, satu dunia, satu kerjaan, itu nggak bisa. Cukup sulit untuk sukses kalau kayak gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita main di satu kaki, kita nggak maksimalin waktu. Ketika misal kayak lo dagang kebab gitu, pinggir jalan. Lo tungguin. Itu masih ada spare time gitu loh. Lo bisa baca buku, lo juga bisa belajar coding, lo bisa nonton video-video yang bisa meningkatkan skill lo untuk hal-hal lain gitu. Kembangin diri di banyak dunia gitu. Nanti lo bakal ketemu temponya. Gue dalam sebulan dapat gaji, tapi bukan karena ngerasa nggak cukup, gue ngerasa sayang aja waktunya kalau nggak dimanfaatin untuk hal-hal lain gitu. Sayang waktu. Terus yang ketiga, orang miskin itu nggak siap dengan level up. Serius. Nih gue jelasin nih. Jadi dulu gue kerja di bimbel, gue berhenti dari bimbel karena gue sekarang kerja jadi aspri DPR, aspri asisten pribadi anggota DPR, gitu. Ya menurut gue itu level up. Tapi ketika gue berada di bimbel, jadi kan ada manajer nih yang pengen pensiun. Itu ada penawaran tuh, siapa yang mau gantiin dia gitu, siapa mau gantiin manajer. Nggak ada yang mau. Padahal manajer itu ada peningkatan gaji, oke lah, nggak seberapa lah, misal kayak 2 juta. Tapi dia bakal dapat bonus gitu. Ya menurut gua, lo naik level up 1, lo tuh nambah pengalaman. Selain lo jadi guru, lo tuh bakal masukin dunia manajemen gitu loh. Dunia manajemen tuh seni kesuksesan masalahnya. Nah ini orang miskin nggak tahu. Lo belajar nih jadi manajer nih, lo bisa ngatur sumber daya manusia, lo bisa ngatur sumber daya uang, lo bisa ngatur sumber daya bisnis, relasi, keterkenalan segala macem. Lo di bagian manajemen nih, lo ngerti seni kesuksesan gitu. Karena kenapa? Ujung-ujungnya ya kalau mau naik level, kita itu tetap jadi bos, harus jadi bos dan punya karyawan gitu. Nggak bisa single factor atau solo, itu nggak ada bantuan orang, nggak ada bantuan karyawan, nggak ngebina karyawan, nggak ngegaji karyawan, nggak memerhatikan kesejahteraan karyawan bisa sukses. Solo tuh nggak bakal pernah bisa sukses masalahnya gitu. Dan rata-rata orang miskin tuh takut ngambil tanggung jawab untuk level up gitu. Takut mereka, nggak mau. Yang keempat, struktur sosial. Jadi orang miskin itu punya kebiasaan obrolan teman-teman di tongkrongan. Mereka itu selalu ngobrol mengenai kesia-siaan dan juga mending ini mending itu. Jadi kayak ngerasa lo kerja apa kayak gini, ah capek, mending ini. Kayak lo kerja apaan kayak gini, ah capek, duit segitu, mending ini. Itu yang bikin otak mereka buyar gitu. Kayak lo udah berusaha fokus nih bakal ngejar suatu karir, misalnya nih kayak gue nge-YouTube ya kan, yang gak ada hasil ya untuk sampai sekarang, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika gue udah mulai konsisten ya kan, itu ada yang bilang ya kan, udah mending lo ngikut sama gue daripada nge-YouTube kayak gitu. Mending lo main, emang ada hasilnya, kerja capek ya kan, kayak kagak. Nah itu tuh udah jadi struktur sosial gitu. Jadi kayak
mereka itu kenapa lebih suka bermalas-malasan? Karena ketika mereka rajin, ya, ketika orang miskin mulai rajin nih ngelakuin banyak hal gitu, yang bakal nge-level up karirnya dia di bidang apapun, yang penting masuk publik dulu lah. Mereka tuh bakal dibilang, ah kayak gitu murahan, capek, mending pindah. Lo mending nyari kehidupan yang stabil, misalnya kayak kerja, lo fokusin aja tuh kerja, kayak gitu. Giliran udah kerja nih, udah fokus kerja, mau naik level, misal jadi manajer, mereka takut gitu. Dan ketika mau ngumpulin aset, mereka nggak mau, karena mereka serakah mikirin asetnya. Kayak ada orang nih, ya kan, ditawarin aset tanah gitu kan. Dia ditawarin murah, ternyata jalan tanah dan rumahnya itu, tanahnya itu nggak ada akses mobil. Tapi karena murah dan karena kena tipu daya marketing, dia itu beli. Dia nganggep nih ya, masalah pemahaman itu aset, gue beli murah, nanti suatu saat gue bisa jual mahal. Udah 5 tahun, dia coba jualan, nggak bisa-bisa. Karena kenapa? Karena kebawa serakahnya itu loh, bakal mandang aset. Dia nggak mikirin tuh. Kalau tanah itu, ya kan, lokasi tanah, itu butuh akses mobil, supaya ada orang yang mau beli. Karena kenapa? Karena yang mau beli tanah itu rata-rata orang yang punya mobil gitu. Karena dia pengen bikin tempat baru misalkan. Nggak kepikiran sampai situ. Karena terlalu serakah gitu. Maunya kayak beli murah, kerja dikit, ya kan? Untuk pada suatu aset, misalnya aset digital, aset apa, ya kan? Tapi nggak mau usaha lagi, tapi hasil banyak gitu. Nggak bakal pernah bisa. Terus nggak mau jadi bos, ya kan? Struktur sosialnya itu saling ngejatohin. Ya, terus yang terakhir, mereka itu males bakal ngembangin diri, kayak nganggap jadi satu orang aja deh, ngapain sih ngembangin diri bakal hal lain. Dan paling menyedihkan, masalah hobi ya. Hobi orang kaya sama hobi orang miskin itu jauh beda, serius. Ini yang beneran kaya ya, bukannya nanggung-nanggung ya. Yang orang kaya itu rata-rata bisa main piano. Masalah musik, semua alat musik bisa gitu. Lalu mereka bisa berenang, bisa golf, bisa biliar. Lalu juga mereka itu suka lari pagi, kayak gitu. Jadi kayak mereka itu, ya kan, bakalan berkumpul di tempat-tempat yang memang kayak gitu loh. Tapi orang miskin nggak mau punya hobi itu. Kayak, ya, tempat biliar ya kan. Gue kan suka ketemu ngobrol gitu kan sama orang kaya. Akhirnya ada bisnis lah terjalan gitu kan. Tapi kalau orang miskin, itu nggak mau belajar biliar gitu. Nggak mau nekunin gitu loh. Padahal seenggaknya kalau lo main biliar selain seru, itu juga nambah relasi lo. Nambah relasi itu artinya lo ada kesempatan bakal nemuin pelanggan baru. Karena pelanggan baru itu nggak mungkin bisa didapat kalau lo nggak cari. Di mana tempat nyarinya? Di tempat hobi-hobi orang kaya gitu. Ya, paham ya? Nah, itulah mungkin yang kurang dijelaskan oleh Bang Timothy Ronald mengenai mindset orang miskin dan mindset orang kaya. Oke, sekian dulu video dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dadah.